FPI Reborn atau PKI Reborn. Deklarasi palsu oleh FPI palsu untuk dukungan palsu telah terjadi di Monas yang awal jadi patung kuda. Peserta yang konon dibagi uang 150.000 per orang banyak yang merasa tertipu atau terjebak. Bendera FPI dibagi-bagikan dan dikibarkan secara demonstratif. Pidato penggerak berisi dukungan kepada Anies Baswedan untuk Presiden 2024 terbongkar nyata bahwa itu adalah masa FPI buatan atau jadi-jadian. Pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. Sehingga ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjuangan yang dilakukan oleh saudaranya. Kalau kami sederhana, ini saya bukan tidak pernah saya dicatat sebagai anggota FPI. Misalnya, saya tidak pernah dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan untuk menjadi Habib Rizik teramat berat. Itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. Ada mengambil bagian masing-masing. Akan tapi prasangka buruk ini yang jadi salah. Kita tahu bagaimana langkah-langkah perjuangan. Kami sanjung bukan saja FPI saja. Ada perjuangan yang luar biasa, tapi tidak jalur seperti itu, jalurnya beda seperti Jamaah Tabligh. Kami lihat ini potensi umat Islam. Kita ini biasa dengan caci maki ini yang repot. Sesaat Jamaah Tabligh dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah nggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemongkaran nggak pernah dicaci, malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman. Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman. Memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Saya bukan anggota FPI, tapi saya cinta kepada sebuah perjuangan. Saya tidak pernah ikut Jamaah Tabligh, tetapi ketahuilah saya Ilyas adalah seorang wali besar, pencetus Jamaah Tabligh, dan yang lainnya masih banyak. Jadi kita lihat potensi umat ini loh. Kita jangan mudah terbawa kepada provokasi-provokasi yang merendahkan umat Islam, menjatuhkan umat Islam. Sekarang yang beliau lakukan adalah, misalnya dia bentrokan dengan oknum misalnya, atau anggap saja dari salah satu aparat pemerintah. Apakah serta-merta yang berbenturan dengan aparat pasti salah? Bisa jadi aparat, tapi tidak semua aparat sama seperti itu kan. Aparat juga macam-macam, seperti umat Islam juga macam-macam kan. Jangan disamakan Habib Rizik dan yang lain misalnya dengan pengebom dan sebagainya. Tidak pernah megang bom kok beliau itu, nggak pernah nyeru bom juga, tidak pernah. Bahkan juga mengkritisi kalau ada bom-bom yang meledak di sana sini. Tapi ketahuilah umat Islam juga punya harga diri yang harus dijaga, kehormatan umat ini. Jangan sampai ada yang mencoba menodai umat ini. Ini kan sebetulnya hanya untuk membela negeri bangsa ini, umat yang mayoritas ini. Dan yang dilakukan bukan memilah-milah kok. Misalnya apa? Kalau seandainya ada orang Kristen, kami yakin beliau lembut orangnya, sebab kami juga berkali-kali bertemu, beberapa pernah kita bertemu dan ngobrol juga. Beliau lembut. Artinya kalau seandainya ada orang Nasrani, coba saja kalau Anda tidak percaya wahai orang Nasrani, ada orang Nasrani butuh, Anda datang kepada beliau, pasti ditolong kok. Pasti ditolong. Ya, kami yakin. Baik, kami sudah sampaikan, Islam itu tidak akan merendahkan. Kalau Anda orang di luar Islam butuh pertolongan, benar-benar butuh pertolongan, anggap saja ada preman, lah kok tiba-tiba tabrakan di sini, minta obat di sini, ya diobati kok biar butuh preman. Kan tujuan kita mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi jika ternyata preman bukan musuh, dan Habib Rizik tidak menganggap preman sebagai musuh, akan tapi preman ini mau diselamatkan supaya tidak terus dalam jalannya yang tidak benar. Coba percaya kalau seandainya para preman itu lihat, kemudian sadar, dan kita cinta preman, mereka adalah umat Nabi Muhammad kok.
Jarang preman di Indonesia yang agamanya bukan Islam kok. Ya kan, dia umat Nabi Muhammad kok. Dia salah jalan kok. Dan kelas preman macam-macam, preman terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu juga banyak preman. Yang nyolong duit masjid itu kan juga preman. Nyolong duit pondok preman. Jadi banyak. Hanya preman itu dia pakai baju semacam itu. Sehingga justru tanda cinta kepada mereka itu bagaimana? Kalau bisa kita ajak dengan kelembutan. Kalau tidak kasih rambut-rambut, jangan begitu. Demi kebaikanmu loh ya. Coba, apakah mereka, beliau-beliau ini, kalau seandainya preman itu sadar, tobat, kembali ke jalan yang benar, masih diperangi? Mustahil tidak. Mustahil. Mustahil mereka memerangi. Ini loh, coba kita memandang ini. Memandang itu dengan adil ya. Memang saat ini, Masya Allah ya, semua yang ada hubungannya dengan Islam ini akan selalu di... Dan saya mau ngomong benih pun tidak tahu hasilnya besok apa, itu saya tidak tahu. Fitnah keji dimainkan Edi sang koordinator. Siapa dan bagaimana harus diusut mulai dari sini, atau mulai dari yang minta maaf viral di video? Mudah sekali untuk melacak aksi ini, apalagi bagi institusi setingkat kepolisian yang sudah sangat profesional. Problem klasiknya adalah, adakah kemauan politik untuk itu? Kasar sekali permainan politik di negeri ini, tidak menampilkan wajah negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih berwarna machiavellisme, menggambarkan betapa rendahnya moral dan peradaban bangsa. Memfitnah dan merekayasa sepertinya menjadi hal yang biasa, diketahui oleh masyarakat pun tidak membuat bersalah, malu apalagi berdosa. Buzzer bersorak serta mendapat batu loncatan untuk memfarming bahwa Adis didukung organisasi terlarang atau FPI, padahal tidak ada putusan hukum yang menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Tapi ya itulah, suka-suka saja. Setelah kedok terbongkar, buzzer kini menjadi terbujur. Mau ngoceh apa lagi? Buzzer tuh memang tak pernah berpikir pakai otak, tapi pakai bujur. Berpolitik fitnah adalah kriminal. FPI yang bersalah terus dihabisi dengan segala cara. Tokohnya dipenjara dengan tuduhan sumir. Dan mengada-gada anggota Laskar dibunuh keji, kegiatan dihalangi, organisasinya pun akhirnya dibubarkan. Semua itu pastikan ada tergores sebagai catatan hitam